Oke, saya record aja untuk hari ini ya. Jadi saya mau fokus ke teks. Teks itu ada 4 tools ya. Satu kelompok teks itu ada 4 tools. Jadi ada horizontal type tools, ada vertical type tools, kemudian ada horizontal type max tool dan vertical type max tool. Untuk horizontal ini dia yang teks biasa normal ya, dari kiri ke kanan pengetikan gitu ya secara horizontal, sedangkan vertikal ini dia teks dari atas ke bawah menurun gitu ya. Jadi ketika kita ketik nanti hasilnya tulisan itu ke bawah bentuknya. Sedangkan untuk yang tipe max ini nanti terkait dengan seleksi berbentuk teksnya. Nah, biasanya untuk penggunaan layer ganda, layer max-nya. Ya, jadi mungkin kalau di awal ini jarang dibahas. Nanti boleh saya contohkan aja untuk yang horizontal sebelum ke pembahasan yang lain. Jadi ketika saya aktifkan yang Max Tool, lihat layarnya akan berubah. Jadi ketika saya ketikkan teks baru seperti itu, saya buat ukurannya agak lebih besar aja supaya kelihatan. Ya. Ketika saya buat teks baru seperti ini, kemudian saya ambil Move Tool ya, saya lepas, hasilnya adalah seleksi dalam bentuk teks. Ini saya balik, saya delete untuk ganti ke background color. Oke, maka saya matikan seleksinya. Maka hasil teksnya itu teks crop, ya teks crop. Kalau digeser nggak bisa, tidak bisa digeser karena dia bukan teks layer, tapi teks seleksi tadi. Ya, ini yang pertama. Jadi mungkin jarang dipakai. Jadi fokuskan aja nanti ke horizontal atau vertikal. Vertikalnya hanya beda bentuknya. Oke, saya mulai dari horizontal, saya pilih horizontal type tools, kemudian saya klik. Sama seperti aplikasi penggunaan teks ya. Apakah kamu mau setting dulu atau ketik dulu? Opsinya tinggal masing-masing. Saya akan ketik aja dulu. Saya ketik dulu ya. Ya. Ketika saya ketik dulu, perhatikan, di situ sudah ada teksnya. Hanya saja warna dasarnya kan putih nih, sedangkan background kita putih, sehingga seolah-olah tulisannya tidak kelihatan. Gitu. Seolah-olah tulisan itu tidak kelihatan. Nah, jadi tinggal teman-teman nanti memperhatikan aja bahwasanya kalian mau pakai setting dulu atau ketik dulu. Oke, untuk warna saya ganti dulu karena background saya putih. Saya blok teks saya. Kemudian saya pilih di bagian option menu. Ya, option menu itu ada set di text color. Sama seperti merubah warna background color. Kita tinggal tentukan aja kelasnya ya, atau level warnanya. Jadi saya menggunakan teks baru. Jadi boleh setting dulu atau ketik dulu. Seperti itu. Teks baru. Seperti ini. Nah, lihat di bagian panel option-nya, di bagian panel option, ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk teks. Yang pastinya pertama itu terkait dengan font-nya. Ya, kita bisa ganti font style kita. Jadi ini sudah saya ketik, berarti saya blok dulu ya. Oke, sekali lagi ada font di situ, jenis teks yang kita gunakan. Ya, boleh dipilih sampelnya, tinggal terserah. Saya ambil satu. Mungkin yang lain ya. Sampel teks baru. Kemudian di sebelahnya ada size, yang di sini yang tidak aktif. Dia aktif tergantung dari jenis fontnya. Ada beberapa jenis font yang dia bisa mengaktifkan pilihan bold, italic seperti itu. Tapi ada juga beberapa font itu yang dia sudah default, yang artinya setting untuk stylenya itu udah sudah dibuat disable gitu ya, tidak bisa disetting lagi atau tidak bisa diganti. Di sebelahnya ada font size, jadi kita bisa menentukan ukuran dari teks kita, besar kecilnya, kecil bisa berbesar, gitu ya, ukuran. Di sebelahnya ada sub di situ untuk di sini lebih kepada bagian tepinya, ya.
bagian tepinya diperjelas atau defaultnya biasanya sharp atau tidak dibuat gitu. Jadi untuk bagian tepinya biasanya default sharp, dia menggunakan sharp. Tergantung ininya sih sebenarnya fontnya, karena dia bisa berubah tergantung fontnya. Kemudian ada legend, perataan, di sebelahnya ada warna, gitu ya. Kemudian di sebelahnya ada warp text, ini untuk mengganti bentuk teks. Yang paling penting setelah ini, kalau ini kan umum ya, ada tambahan pengaturan. Ini yang paling penting untuk setting tambahan itu bisa dilihat di window palette-nya. Di window palette teks itu ada dua, karakter atau paragraf. Kalau paragraf itu terkait dengan spasinya, terkait dengan perataannya, ya, jarak antar hurufnya dan sebagainya. Jadi kalian bisa rubah perataannya gitu ya, dan sebagainya. Kemudian untuk karakter ini agak diperhatikan juga. Biasanya ada aturan-aturan yang atau setting yang ada di tidak ada di dalam menu option, itu biasanya kita bisa cek di bagian palettes-nya. Jadi ada karakter, ada paragraf. Termasuk kalau seandainya tadi di sini ada font size, di sini sebenarnya ada font gitu ya. Ada juga size-nya gitu. Jadi bukan cuma di option ya. Jadi ada Windows Palette ini juga berisi tentang setting tambahan yang mungkin tidak ada di Windows Palette dan sebagainya. Jarak antar huruf. Jadi kalau seandainya ada beberapa kita buat teks baru, jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ini jarak antara baris pertama dengan kedua ini terlalu jauh. Oh, jarak antara huruf T, E ini terlalu rapat. Nah, kita bisa setting tuh. Kita bisa setting sini ya. Saya perlebar, saya persempit jaraknya dari 32 pt, saya buat 30. Lihat agak sedikit naik. Saya buat 14, terlalu rapat. 18. Misal seperti itu. Sehingga jarak antara baris pertama dengan kedua itu rapat. Nah, kita bisa setting di situ. Termasuk ukuran, ya, ukurannya untuk presentasinya kita bisa tentukan. Nah, ini dibutuhkan saat kapan? Saat kita butuh misalnya teks baru dengan kata teks baru dengan kalimat ini mau disesuaikan. Bisa nggak presentasinya dinaikkan? Nah, coba 150. Lihat, padahal tulisan teks baru di defaultnya ketika 100% itu jaraknya lebih kecil daripada kata kalimat lama, gitu. Daripada baris yang kedua. Tapi ketika saya naikkan presentasinya, itu bisa kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, ini misalnya teman-teman butuh buat setting cover misalnya, untuk buat cover judul itu. Jadi mau rapi dia, sama-sama rata, gitu ya. Sama-sama ukurannya sama gitu. Jadi kita bisa tentukan presentasinya. Warna dan style lainnya juga bisa dilihat di setting di bawahnya. Ya, ada italic, gitu ya. Ada all caps, ada small cap, all cap, small cap itu sesuai dengan ketentuannya ya. Huruf awalnya besar, kemudian huruf kedua dan seterusnya yang mengikuti kecil. Nah, itu ada ketentuannya. Superscript untuk buat pangkat di atas. Untuk buat pangkat di atas, kita bisa gunakan superscript atau satunya yang di bawah, subscript. Nah, jadi setting ini bisa dicoba-coba nanti. Ya. Dikit seperti ini terkait dengan teks. Jadi cukup gampang sih kalau untuk teks, karena saya merasa bahwasanya ini hampir ada di semua aplikasi desain gitu. Ya, pembuatan teks itu ada dan settingnya hampir sama. Oke.